Masih bersama saya Ibnu Fadil, pemirsa Anda kembali menyaksikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Istri korban diterkam harimau di Samarinda diliputi sedih dan resah, terutama memikirkan masa depan anaknya dan bayi yang dikandung. Demi mendapat uang untuk berjudi dan narkoba, seorang pria di Tarakan mencuri alat pembagi jaringan telekomunikasi. Kenaikan harga cabai di Samarinda meresahkan, sementara Dinas Perdagangan menyebut ini kerap terjadi pada akhir tahun. Harga cabai di pasar tradisional Samarinda terus melonjak. Cabai yang biasa dijual dengan harga Rp30.000 kini sudah mendekati Rp75.000 per kilogram. Kepala Dinas Perdagangan Marnabas meyakini kenaikan seperti ini menjadi pola jelang hari besar termasuk Natal dan Tahun Baru. Mengantisipasi lonjakan yang tidak terkendali, mereka kini tengah melakukan koordinasi antar instansi. Solusi yang akan dilakukan adalah dengan menggelar operasi pasar. Sudah mulai mendekati bulan Desember ini memang sudah mulai terjadi kenaikan harga secara pelan-pelan. Makanya kami dari tim inflasi daerah itu terus berusaha ini rapat-rapat terus kita untuk mencari tahu kenapa hal ini bisa terjadi. Seperti misalnya cabai yang tadinya harganya 30 sekarang sudah menjadi ada yang 75. Dan itu akan kita kejar lagi, panggil nanti perusahaan daerah untuk mengaktifkan kerjasama kita dengan daerah-daerah luar. Kemudian tentu seperti daging ayam juga begitu dan sebagainya. Tapi pantauan selama ini itu masih di normal. Saat pemerintah masih mencari solusi, para pedagang asongan sudah menerima dampaknya. Pendapatannya kini menyusut akibat biaya yang dikeluarkan untuk membeli kebutuhan semakin meningkat, sedangkan harga jual dagangannya tetap. Ibu ngurangi cabai nggak? Nggak, tetap jaga kualitas supaya pelanggan nggak hilang. Tapi untungnya sedikit berkurang dong. Iya. Jadi gara-gara itu untungnya sedikit Bu ya? Sedikit. Bu, apa harapannya Bu? Cabai udah mahal-mahal nih. Semuanya Mas naik, tepung, gula, ngeri. Gula 18.000. Biasanya berapa? Biasanya 15. Kalau cabai biasanya berapa kalau harga normal? Kalau normal 35, 40. Ini udah nyampe 100 ya? Sekarang udah mau 100 sudah. Dengan kondisi seperti ini, pedagang kecil dan masyarakat meminta pemerintah bergerak cepat. Ini agar beban warga tidak semakin berat. Iswanto melaporkan dari Samarinda. Penetapan lokasi pemasangan alat peraga kampanye atau APK ini dibahas melalui rapat koordinasi oleh KPU Balikpapan dengan melibatkan Bawaslu, pemerintah kota, dan aparat keamanan. Ini kemarin teman-teman Bawaslu minta penjelasan. Ketua KPU Nur Toha menyatakan semua kawasan di Balikpapan boleh dipasangi alat peraga. Namun demikian, beberapa titik terpaksa harus dibebaskan dari APK. Kawasan tersebut adalah sejumlah jalan protokol, rumah ibadah, sekolah, fasilitas pemerintah, termasuk tiang listrik, pohon, dan taman kota. Semoga dan rasa pantas kami haturkan kepadamu pada siang. Seluruh wilayah kota Balikpapan ini boleh dipasang alat peraga kampanye, kecuali yang dilarang. Nah, yang dilarang itu apa? Yang pertama terkait dengan Perwali nomor 6 tahun 2022. Sepanjang jalan protokol mulai dari bandara sampai pelabuhan, mulai dari BC sampai di Ramayana, kemudian dari Dam sampai ke Pasar Buton. Itu tidak boleh. Kalau toh boleh harus jaraknya 50 meter dari jalan raya.
Oke, berarti di dalam gang gitu boleh ya Pak ya? Ya, boleh. Kemudian tidak boleh ditempel di tiang-tiang listrik, pohon-pohon, taman-taman tidak boleh. Ya, tapi kalau tempat ibadah, tempat pendidikan, fasilitas punya pemerintah itu kan sudah ada aturan di PKPU. Itu memang tidak boleh. Agar aturan ini dipatuhi, KPU akan segera melakukan sosialisasi kepada parpol peserta pemilu. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Seperti inilah kondisi dermaga Rajanta usai diperbaiki. Dermaga penyeberangan Tanjung Redep itu sebelumnya terbakar tahun 2020 lalu. Usai diperbaiki, dermaga tersebut sudah bisa dimanfaatkan oleh warga. Kepala Dinas Perhubungan Berau, Andi Marewangeng menyebut perbaikan dilakukan secara menyeluruh. Pengerjaan ini dilengkapi dengan rangka baja untuk turun dan naik ke dermaga. Dan rehab renovasi dermaga Rajanta sekarang sudah selesai, progresnya sudah 100%. Tinggal dalam beberapa waktu ini kita menindaklanjuti surat permohonan untuk PHO, profesional handover kegiatan rehab dermaga Rajanta. Secara yang jelas kita kemarin kan kebakaran. Jadi yang kita rehab bangunan atas, atap, tiang, lantai, pagar, dermaganya sendiri yang terturun. Dan kita ada pekerjaan tambahan di situ, supporting dari rangka baja untuk penahan dermaga bordes yang turun ke floating deck. Perbaikan ini membuat motoris perahu penyeberangan senang, bahkan dermaga kali ini dinilai lebih baik dibanding sebelumnya. Masuk lumayan lah, karena ini kan dari pemerintah ya. Berarti sebagai motoris yang menggunakan jasa angkutan penumpang, nyaman gak Pak dengan renov yang baru ini Pak? Nyaman dah dengan dermaga yang baru ini? Nyaman lah daripada yang dulu kan. Untuk perbaikan ini, Pemkab mengucurkan anggaran 197 juta rupiah. Dermaga ini sangat dibutuhkan karena sarana bagi warga yang hendak datang dan berangkat dari Tanjung Redep melalui jalur sungai. Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Pemirsa, berita tadi menjadi akhir kebersamaan kita pada pagi hari ini. Saya Ibnu Fadil dan tim redaksi pamit undur diri. Selamat pagi, salam sejahtera, dan sampai jumpa.